Apa sih yang terbayang di benak teman-teman kalau diminta bikin jurnal perusahaan manufaktur? Mungkin merasa pusing karena gudang persediaannya ada banyak, atau mungkin bingung dengan proses bisnisnya? Tenang, di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara mengerjakan soal jurnal perusahaan manufaktur dengan lebih mudah. Yuk, tonton videonya sampai habis. Bikin jurnal perusahaan manufaktur mudah kok. Kuncinya hanya perlu memahami proses bisnis yang terjadi di perusahaan manufaktur dan alur biayanya. Tempo hari, saya sudah buatkan video tentang alur biaya yang ada di perusahaan manufaktur. Silakan ditonton lagi agar lebih paham dengan penjelasan di video kali ini ya. Kalau sudah paham bagaimana proses bisnis dan alur biaya di perusahaan manufaktur, yuk kita mulai pembahasan soalnya, serta tips dan trik agar mudah membuat jurnal di perusahaan manufaktur. Biasanya, soal-soal yang tersaji di buku seringkali meminta kita untuk membuat jurnal, buku besar untuk akun tertentu, dan dilanjutkan dengan membuat income statement. Memang benar bahwa siklus akuntansi mewajibkan kita untuk menganalisis transaksi terlebih dahulu, baru membuat jurnal, buku besar, dan seterusnya, hingga laporan keuangan. Akan tetapi, pernah nggak sih terpikirkan untuk membuatnya secara terbalik? Gimana kalau kita buat laporannya dulu, baru terakhir jurnalnya? Dari soal-soal di buku yang pernah saya analisis, sebetulnya akan menjadi lebih mudah jika kita mengerjakannya secara terbalik loh. Mau tahu seperti apa? Oke teman-teman, saat ini kita sudah masuk ke Excel. Di sini saya ada contoh soal terkait dengan PTM, di mana PTM ini punya transaksi yang terjadi selama di bulan Maret. Untuk bisa memahami transaksi ini, kita coba baca dulu dan kita coba analisis terlebih dahulu ya. Oke, kita lihat di sini yang pertama bahan baku dibeli secara kredit. Berarti di sini bisa kita tuliskan bahwa kondisi dari material ini ada 40.000. Material yang memiliki nilai 40.000 ini ternyata ada yang diminta untuk kegiatan produksi sebanyak 33.000. Jadi di sini ada yang masuk ke produksi, berarti bisa kita bilang itu adalah direct material, itu ada 33.000, lalu kemudian ada yang 2.000 itu untuk penggunaan tidak langsung, berarti indirect materialnya ada 2.000. Lalu kemudian, poin yang C, perusahaan mencatat total beban gajinya ada 40.000. Jadi total keseluruhan beban gaji sudah dicatatkan oleh perusahaan sebanyak 40.000. Lalu beban gaji tersebut dibayarkan. Nah, berarti kita akan bahas dari sisi labor ya. Dari sisi labor di sini ada 40.000. Jadi nominalnya mirip ya dengan yang material, ada 40.000. Lalu di sini dikatakan bahwa dari total beban gaji ada 32.000 yang merupakan biaya tenaga kerja langsung dan 8.000 merupakan biaya tenaga kerja tidak langsung. Berarti kita bisa lihat di sini dari yang poin E, ada yang masuk sebagai direct labor dan ada yang masuk sebagai indirect labor. Direct labor di sini ada 32.000 dan yang indirect labor ada 8.000. Terus kemudian ada berbagai biaya overhead. Oke, berarti kita bisa catatkan di sini overhead. Kita lihat poin F ya, teman-teman. Poin F biaya overhead. Nah, overhead di sini adalah overhead aktual. Overhead aktual di sini ada 4.000. Lalu kemudian yang poin G 18.000 yang dibayarkan secara kredit. Lalu ada overhead lain-lain atas penyusutan 2.100. Lalu kemudian asuransi jatuh tempo 780, terus kemudian ada pajak properti 1.250. Nah, ada total overhead yang dibebankan. Berarti kalau overhead yang dibebankan ini merupakan overhead applied ya. Overhead applied. Nah, overhead applied ini totalnya adalah 40.000. Nanti saya akan jelaskan apa sih bedanya overhead aktual sama overhead applied ya. Oke, lalu kemudian biaya dari produksi yang sudah selesai dan ditransfer ke gudang. Berarti ini termasuk kemarin sudah belajar similarity-nya, yaitu ini adalah COGM-nya ya, yang sudah selesai diproduksi dan ditransfer ke gudang barang jadi maksudnya. Ada 92.000. Lalu ada penjualan secara kredit tercatat 80.000, separuh baru tertagih di bulan tersebut. Dan
Harga pokok penjualan alias nilai COGS-nya adalah 75%. Nah, dari data ini kita sebetulnya memungkinkan untuk bisa membuat yang namanya laporan terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan jelaskan overhead aktual sama overhead applied. Jadi, karena sistem dari pencatatan overhead ini ada dua macam, ada kondisi aktual dan ada kondisi yang dibebankan di awal. Kondisi pembebanan di awal ini bisa dikatakan ini dia pakai sistem normal ya, jadi pencatatan normal di mana si applied ini akan dicatatkan duluan di awal. Nah, nanti pada akhir periode setelah kita tahu berapa nih jumlah overhead aktual yang terjadi di perusahaan, baru nanti akan ada penyesuaian antara overhead aktual dengan overhead applied. Jadi nanti ada jurnal penyesuaian terkait dengan overhead ini. Overhead aktual ini juga bisa diistilahkan sebagai overhead control. Oke, teman-teman, kita masuk ya. Dari data ini, berarti kita akan bikin laporan terlebih dahulu. Dari laporan yang pertama adalah laporan COGM. Kalau misalnya kita lihat di sini, yang memungkinkan untuk dibikin laporan COGM, itu kita sudah dapat data direct material yang digunakan. Jadi sebetulnya 33.000 ini termasuk DM use ya, yang digunakan dalam kegiatan produksi ini. Di poin B, bahan baku yang diminta 33.000 untuk produksi. Berarti di sini kita bisa langsung catatkan dia sebagai DM use. Berapa nilainya? Nilai dari DM use di sini adalah 33.000. Untuk bisa membuat laporan COGM yang pertama adalah selain data dari DM use, kita akan cari data DL dan juga cari data OH-nya. DL dan juga data overhead-nya. Nah, overhead yang dicatatkan di sini di laporan COGM adalah overhead applied. Nah, kita lihat berarti di sini DM use-nya ada 33.000 sudah kita catat, DL-nya ada 32.000 dan overhead applied-nya ada 40.000. Berarti tinggal kita pindahkan di sini ya, teman-teman. Oke, sehingga didapatkan hasil biaya manufaktur senilai total dari keseluruhan DM use, DL, dan overhead applied. Dari sini kita akan masuk ke gudang work in prosesnya. Tidak diketahui berapa data dari WIP awal, sehingga kita bisa catatkan data WIP awalnya adalah 0. WIP awal ini nantinya akan dikurangkan dengan WIP akhir. Pengurangan WIP akhir di sini tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil dari nilai COGM. Nah, COGM-nya tadi kita sudah dapat nih. COGM di sini sudah ada di poin J. Biaya dari produksi yang sudah selesai dan ditransfer ke gudang adalah 92.000. Jadi di sini kita bisa catatkan nilainya adalah 92.000. Berarti kita perlu cari berapa nilai WIP akhirnya. Tinggal 105.000, kira-kira dikurangkan berapa yang hasilnya 92.000 dan didapatkan hasilnya adalah 13.000. Lanjut ya teman-teman, kita akan bikin laporan laba ruginya. Kita sudah dapat data sales revenue. Data sales revenue di sini ada penjualan sebesar 80.000. Ada penjelasan di sini 80.000 separuh telah tertagih di bulan tersebut. Oke, kita bisa catat. Berarti kita punya sales revenue senilai 80.000. Sales revenue ini nantinya kita akan kurangkan dengan hasil penentuan nilai COGS nih di akhir ya. Oke, ini saya buka dulu semuanya. Nah, sales revenue nanti akan dikurangkan dengan nilai COGS untuk mendapatkan hasil gross profit. Nah, untuk bisa mendapatkan nilai COGS, berarti kita akan kurangkan dulu finish good awal dengan nanti hasilnya adalah dikurangkan dengan finish good, ditambah COGM dan dikurangkan dengan finish good akhir. Finish good awal tidak diketahui nilainya, berarti kita bisa catatkan 0. Nilai COGM kita tinggal pindahkan nilai 92.000 ini. 92.000 ini kita akan pindahkan ke bawah. Nah, kita akan dapat hasil nilai COGAS atau cost of good available for sale senilai 92.000. Finish good akhirnya berapa? Tidak diketahui, hanya saja ada keterangan bahwa harga pokok penjualan sebesar 75% dari harga jual. Berarti kita bisa hitung 75% dari 80.000 atau 0,75. Jadi di sini saya tulis ya. COGS ini kita bisa dapatkan dengan 0,75 kita kalikan dengan 80.000.
80.000 itu apanya? 80.000 adalah penjualan secara kredit atau sales revenue-nya. Sehingga dapat hasilnya 60.000. Nah, berapakah kira-kira nilai yang pas untuk bisa mengisi nilai finish good akhir? Tinggal nilai 92.000 kurangi dengan 60.000. Hasilnya adalah 32.000. Dari sini kita bisa lakukan penyesuaian nilai COGS. Nah, nilai penyesuaian COGS ini berarti kita akan melihat nilai dari overhead applied dengan overhead kontrolnya. Nah, overhead control ini tidak hanya ini ya, teman-teman. Nilai overhead control ini tidak hanya nilai yang sudah diketahui di sini, ada 4.000, 18.000 dan lain sebagainya, tapi juga termasuk nilai indirect di sini. Jadi ini juga merupakan overhead aktual. Overhead aktual ya. Jadi nilai overhead aktual itu ada nilai 2.000 tadi dari indirect material, 8.000 dari indirect labor, dan kemudian data-data terkait dengan overhead ini semua. Kalau kita lihat berarti nilai dari overhead aktual totalnya adalah 36.130 ya. Ini totalnya ini adalah 36.130. 36.130 ini akan kita sesuaikan dengan nilai 40.000. Akan kita sesuaikan dengan nilai 40.000 berarti ada selisihnya berapa. Jadi nilai overhead applied ini harus disesuaikan dengan nilai aktualnya. Jadi tidak boleh terlalu besar. Jadi kalau misalnya overhead applied dalam hal ini itu kan lebih besar ya daripada overhead control. Akibatnya berarti kondisi yang terjadi pada nilai COGS saat ini itu ketinggian. Jadi dampaknya adalah nilai COGS ya perlu dikurangkan. Sementara kalau misalnya overhead applied-nya diketahui nilainya lebih rendah daripada overhead control, berarti nilai COGS yang terdata saat ini itu nilainya itu kerendahan. Jadi nilai COGS-nya perlu ditambahkan. Begitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya dilihat di sini berarti ada selisih sebesar 40.000 kita kurangkan dengan 36.130. Ada selisih 3.870. Berarti di sini ada penyesuaian COGS senilai 3.870 ya. Jadi COGS dikurangkan ini ya, kita pakai prinsip yang pertama. Berarti nilai COGS aktual yang akan digunakan untuk mengurangi nilai sales revenue adalah 56.130 sehingga nilai gross profit-nya didapat 23.870. Oke, saya harap sampai sini teman-teman sudah paham ya. Kita akan masuk ke penyusunan buku besarnya. Nah, untuk buku besar biasanya yang diminta itu hanya buku besar material, buku besar work in process, buku besar finish good, buku besar COGS, buku besar FOH apply, dan buku besar FOH control. Ya, jadi yang biasanya dipakai atau yang biasanya diminta untuk dibuat itu adalah buku besar ini. Yang pertama, material. Dari sisi debit berarti ada pembelian. Pembelian yang tadi sudah kita catatkan, ada pembelian bahan baku sebanyak 40.000. Masuk 40.000. Lalu kemudian di poin B dikatakan ada yang diminta untuk masuk ke ranah produksi. Berarti ini masuk ke ranah produksi, berarti akan masuk ke sini ya. Masuk ke work in process. Ya, jadi ini masuk merupakan direct material yang masuk ke work in process. Lalu kemudian ada nilai 2000. 2000 ini adalah kondisi dari si material yang tidak langsung, dan material yang tidak langsung ini masuknya ke overhead control. Ya, masuk di sisi debit overhead control. Jadi di sini di kredit masuk ke overhead di sisi kontrol 2000. Paham ya sampai sini teman-teman alurnya? Berarti untuk sisi material udah kelar nih. Sisi debit ada 40.000, sisi kredit ada 35.000 sehingga ada ending material 5.000. Lalu kemudian kita masuk ke work in process-nya. Di work in process, kita tahu bahwa di sini selain direct material yang dibutuhkan, juga ada direct labor. Direct labor yang masuk ada 32.000. Nah, lalu kemudian yang tidak langsungnya sebesar 8.000 itu masuk ke mana? Masuk ke level control sebesar 8.000. Terus kemudian
Di sini yang kita catat juga adalah applied-nya, nih ya, applied-nya, nih kan. Ini sebetulnya yang terjadi di gudang work in process kan. Berarti 33.000, 32.000 masukin 40.000. Nah, 40.000 udah masuk ya, sisi debitnya adalah senilai 105.000, sama nih dengan biaya manufaktur. Terus kemudian ditransfer 92.000. Ditransfer kemana 92.000-nya? Ditransfer ke finish good, karena udah selesai pekerjaannya. Ya, COGM itu kan udah selesai nih kerjaannya. Jadi masuk ke finish good 92.000. Berarti di sini kita bisa catat 92.000. Jadi kita catat sama ya, hasil WP akhirnya adalah 13.000. Terus lanjut. Di sini nilai yang berhasil dijual kita akan lihat dari nilai COGS. COGS-nya adalah di sini dapat nilainya 60.000. Berarti 60.000 ini yang dijual. Sehingga kita punya sisa 32.000 ya, FG akhir 32.000. Dijual berarti masuk ke nilai COGS 60.000. 60.000 ini. Nah, nanti nilai COGS ini akan mengalami penyesuaian. Jadi kita kerjakan dulu level applied ya. Tadi level applied kan ada dimasukin di gudang WIP ya. Masuk ke gudang WIP 40.000 di sisi debit, di sisi kredit dicatat di sini 40.000. Terus kemudian evaluasi kontrol yang ada, yang tadi, yang tambahan-tambahan yang tadi kita udah catetin nih, ada 4.000, 18.000, 2.100, 780, 1.250, ya, itu berarti kita akan masuk ke sini, 4.000, terus kemudian ini saya 18.000, terus saya jumlahin ya, yang asuransi dan lain sebagainya, ini 4.000, 8.000, terus ini saya jumlahin semua. Ini biar saya kasih bedanya nih ya, ini saya jumlahin semua masuk di sini 4.130. Nah, karena perlu ada penyesuaian nih, datanya kan beda nih, ada overhead applied 40.000, overhead control totalnya adalah 36.130. Perlu ada penyesuaian. Nah, penyesuaiannya gimana? Nilai overhead applied ini perlu kita tutup. Caranya menutup nilai overhead applied karena overhead applied normalnya ada di sisi kredit, ya, normalnya ada di sisi kredit, berarti kita letakkan di sisi debit dulu. Baru nanti sisi kreditnya adalah overhead control. Dapat ya nilainya 40.000. Jadi ditutupnya kemana? Ditutupnya ke overhead control nih. Berarti masuk ke overhead control di sini ya, 40.000. Masuk ke sini 40.000. Oke, overhead control masuk ke sisi kredit 40.000. Nah, lalu kemudian setelah itu kita akan lihat, oh ada selisih lagi dong, berarti kan ya. Nilai overhead control ini juga akan masuk ke nilai COGS. Kenapa? Karena untuk menyesuaikan nilai COGS ya supaya nggak yang tadi nih, yang saya sempat jelasin di bawah sini nih. Kalau overhead applied lebih besar daripada overhead control, berarti nilai COGS yang ada sekarang itu ketinggian. Berarti nilai COGS-nya perlu disesuaikan dengan kondisi aktual. Jadi perlu dikurangkan. Berarti kita akan bikin jurnal untuk mengurangi nilai dari COGS-nya, di mana COGS-nya kita letakin di kredit dan yang di debit adalah FOH kontrolnya. Gimana kalau misalnya kondisi yang terjadi adalah kondisi kasus yang kedua nih, nilai COGS-nya perlu ditambahin, berarti tinggal dibalik posisinya, ditukar. Untuk nilai penutupan FOH applied-nya jurnalnya tetap sama, ya. Jadi ini jurnal yang pertama, ini jurnalnya akan tetap sama. Ya, jurnalnya di sini dia akan tetap sama, bentuknya akan seperti ini. Hanya yang kedua ini kondisinya dibalik, COGS yang di debit, FOH kontrol yang di kredit itu kalau kondisi nilai COGS-nya perlu ditambahkan. Nah, pada kasus ini nilai COGS-nya perlu kita kurangkan. Berarti nilai COGS di sini dikurangkan sebesar berapa? Sebesar selisihnya. Selisih dari 40 dan 36130 ya, yaitu 3.870. Jadi nilai di sini COGS-nya perlu dikurangkan 3.870. Ini kita jumlahkan. Nilai 36.130 ini jadinya 40.000 di sisi debit, di kredit 40.000. Jadi akhirnya sekarang nilai FO kontrolnya 0. Kenapa 0? Karena semua udah ditransfer ke nilai COGS ya. Jadi COGS di sini kita sesuaikan nilainya adalah 56.130. Inilah yang dicatat di sini di penyesuaian COGS 56.130. Nah, sampai di buku besar. Saya harap teman-teman paham nih, karena biasanya yang diminta untuk dibikin buku besarnya tuh hanya ini aja. Jadi yang benar-benar merupakan akun-akun baru
Oke, nah sekarang kita akan lihat gimana caranya untuk ngejurnal. Ini sebetulnya dia menuntut jurnalnya itu sesuai dengan soal A, B, C, D sampai dengan K. Kita akan lihat berarti poin A. Bahan baku dibeli secara kredit 40.000. Oke, bahan baku dibeli secara kredit. Ya udah, berarti kita tinggal bikin material kepada account payable senilai 40.000. Ini mungkin laporannya saya hide ya. Jadi saya akan tunjukkan soal sama buku besarnya. Oke, nah berarti data 40.000 ini sudah tercatat ya. 40.000 ini sudah tercatatkan. Oke. Kemudian bahan baku yang diminta ada 33.000 untuk produksi dan 2.000 untuk penggunaan tidak langsung. Oke, berarti kita akan catat ada yang dimaksud material yang masuk ke WIP dan ada material yang masuk ke eval control. Tadi juga saya sudah simulasikan. Jadi ada yang masuk 33.000 ini ada yang dikeluarkan untuk masuk ke WIP dan ada nilai 2.000 ini yang masuk ke eval control karena dia kondisinya tidak langsung. Oke, nilainya 33.000 dan 2.000 ya. Poin C, perusahaan mencatat total beban gaji. Berarti ada beban gaji nih, tapi beban gajinya belum dibayarkan. Berarti kita masuk ke salaries and wage expense to salaries and wage payable senilai 40.000. Terus beban gajinya dibayar, berarti salaries and wage payable to cash ya, udah dibayar senilai 40.000. Oke, sekarang poin E. Dari total beban gaji, 32.000 biaya tenaga kerja langsung, 8.000 biaya tenaga kerja tidak langsung. Oke, kita lihat alurnya ya. 32.000 ini adalah tenaga kerja langsung. Oke. Berarti kita akan masukin ke WIP kan ya. Ini masuk ke WIP ya. Masuk ke WIP senilai 32.000 terhadap wage expense ya. Jadi expense ini kita masukin 32.000. Lalu kemudian sisanya 8.000, ini 8.000 dia masuk ke kontrol ya. Eval kontrol dulu yang didebitkan. Baru salaries and wage expense. Kenapa kok yang dicatat bukan wage payable? Karena wage payable udah beres ya, udah dibayar dalam bentuk cash. Jadi di sini kita ngurusin sales and wage expense-nya aja. Oke, lalu kita masuk ke jurnal yang F. Berbagai biaya overhead sebesar 4.000 dibayar secara tunai. Oke, kita lihat yang F dibayar secara tunai ini ya, eval control yang ini. Dibayar secara tunai berarti ini kan eval control debit. Oke, masuk eval control various expense dulu ya. Ini karena baru pembayaran, belum dibebankan. Berarti masuk ke various expense to cash senilai 4.000. Kenapa tuh cash? Karena dibayarnya tunai. Lalu kemudian setelah itu kan kita perlu masukkan ke eval control ya. Jadi dia udah bayar, dibayarin secara tunai, terus kita masuk ke eval control. Masuk ke eval control dengan nama various expense ya. Di sini 4.000 ini masuk ke sisi debit kan. Sisi kreditnya adalah various expense. Poin G, berbagai biaya overhead sebesar 18.000 dibayar secara kredit. Berarti ada various expense yang dibayarkan secara kredit. Berarti pakai account payable senilai 18.000. Nah, sama ya, 18.000 ini kan kita catatkan ke eval control. Berarti eval control kita debitkan, lalu various expense yang kita kreditkan. Senilai 18.000. Oke. Yang poin H, ada overhead lain-lain nih, terdiri dari penyusutan, asuransi, pajak gitu ya. Itu kita bisa rincikan dulu satu-satu. Oke, ada apa aja nih gitu kan. Ada depreciation expense. Depreciation expense ini kan tidak ada uangnya, jadi dia jurnal di kredit adalah accumulated depreciation. Oke, terus kemudian di sini ada asuransi yang sudah jatuh tempo ya. Asuransi jatuh tempo berarti kita masuknya ke prepaid ya. Jadi tadinya ada asuransi yang dibayar di muka, terus sekarang udah jatuh tempo, berarti bisa kita akui sebagai insurance expense. Terus ada tax nih, tax expense, cuman harus dibayarkan, berarti ada payable yang tercipta. Nah, ini kita tinggal catat senilai nominal yang ada di soal tadi ya. Nah, kita lihat total ini semua adalah 4.130 nih yang terakhir ya, yang eval control yang terakhir. Berarti kita bisa catatkan ini masuk ke eval control, ini kita catatnya sebagai ada depreciation expense, ada insurance expense, dan ada tax property expense ya.
Totalnya tadi 4.130. Oke, lanjut ke poin yang I. Poin yang I dibilang, total overhead pabrik dibebankan ke perkiraan barang dalam proses senilai 40.000. Berarti kita nyatet overhead applied yang dicatat ke nilai WIP. Ini WIP ini ada FO applied, ini juga FO applied yang asli dari akun FOH applied ada di sisi kredit, masuk ke WIP di sisi debit ya. Kurang lebih ya jurnalnya sama. Berarti di sisi debitnya kita akan catatkan dia, WIP, dan di sisi kreditnya FOH applied senilai 40.000. Terus kemudian di sini poin J, biaya dari produksi yang sudah selesai dan ditransfer ke gudang ada 92.000. Kita lihat lagi nih buku besar ya, 92.000 ada di mana? Oke, berarti finish good. Jadi finish good sebesar 92.000 di sisi debit. Karena dari WIP-nya udah kelar kan, senilai 92.000. Jadi WIP-nya di sisi kredit. Oke, kita catat di sini. Finish good to WIP senilai 92.000. Terus lanjut yang poin K. Penjualan secara kredit sebesar 80.000 dan separuhnya telah tertagih di bulan tersebut. Berarti kita mau catetin nilai sales revenue sebetulnya. Di sini sales revenue kita catat account receivable, ada cash juga karena separuhnya doang yang terhutang gitu ya dan separuhnya yang tunai. Berarti ada 40-40 antara account receivable sama cash. Terus kemudian kita catat nilai COGS-nya ya. Harga pokok penjualan adalah 75%. Oh ini tadi saya belum tandain ya. Nah, kita catat nilai 75% dari harga jual ini ya, 60.000 ini. Jadi finish good-nya kita kredit 60.000 dan COGS-nya kita taruh 60.000 di sisi debit. Oke. Nah, sementara kan nanti nilai COGS disesuaikan di jurnal ini ya, yang tadi sudah saya sempat jelaskan. Nah, kurang lebih begitu teman-teman. Kalau misalnya di jurnal tersebut itu tidak diminta untuk membuat jurnalnya berurutan sesuai dengan poin A sampai dengan K. Berarti teman-teman itu bisa melihat dari data yang sudah dicatat di buku besar. Jadi ini saya sudah tandai kan ya. Jadi setiap tanda di sini sebetulnya teman-teman itu tuh ada jurnalnya. Jadi setiap angka yang masuk ke buku besar ini ada jurnalnya. Cuma di sini saya mencoba untuk mengajarkan secara terbalik. Jadi bagaimana caranya kita analisis soalnya dulu, lalu kemudian kita bikin laporannya dulu. Dari laporan akan lebih mudah untuk masuk ke buku besar. Baru nanti kita bikin analisa jurnalnya. Begitu ya teman-teman, semoga bisa membantu tips dan trik yang saya bagikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!